Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada seorang oknum Habib yang tidak terima dengan pernyataan Gus Jazuli terkait dengan haul Habib Soleh Tanggul yang mengisi Mauidhah Hasanah adalah Habib Mudhor selaku cucunya, yang menyatakan bahwa Imam Mazhab 4 tidak membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi setelah itu diralat bahwa nasab Bani Alawi atau Alawiyin. Jelas kalau Bani Alawi itu tentu ya tidak sezaman, jauh eranya. Tapi kalau Alawiyin memang itu keluarga Sayyidina Ali, jelas. Nah, ini di framing ya oleh seorang oknum Habib ini, videonya dipotong-potong, dipenggal-penggal, lalu dikomentari tidak utuh apa yang disampaikan oleh Gus Jazuli, sehingga menimbulkan pro dan kontra, membuat gaduh ya di media sosial, termasuk bagaimana para netizen memberikan komentar di situ. Sehingga perlu saya luruskan terkait dengan pernyataan Gus Jazuli tidak seperti apa yang disampaikan oleh oknum Habib tersebut. Maka akan saya tampilkan atau sampaikan video utuh pernyataan Gus Jazuli terkait Habib Mudhor yang memberikan pernyataan keliru atas apa yang disampaikan terkait dengan Bani Alawi, yang Imam Mazhab tidak membatalkan nasabnya. Yang dimaksud adalah Bani Alawiyin ya, putra atau keluarga besar Sayyidina Ali. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini saya Al-Fakir tidak mengadu domba ataupun tidak membuat narasi yang sekiranya untuk memecah belah umat, akan tetapi Al-Fakir mengklarifikasi pernyataan dari Aziz Jasuri ini, yang mana beliau si Aziz Jasuri ini, ya Allah, entahlah dengan maksud apa beliau ini menyenggol Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bersama duriahnya, yakni Habib Mudhor. Saudara, acara haul tersebut itu dilalui dengan prosesi, yakni satu pembacaan daripada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas yang kedua, pembacaan daripada biografi Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang mana seluruh haul tersebut, seluruh alim alama yang di haul itu tidak membahas permasalahan sengketa yang kalian buat, tetapi dibahaslah di dalam Mauidhah Hasanahnya tentang biografi daripada Sahibul Haul, yakni kisah perjalanan dari Habib Soleh, dari mulai dari Hadramut hingga sampai ke Indonesia, dan seluruh biografi tentang kehidupannya. Dan si Jazuli ini entah merosting apa dan kegunaannya juga untuk apa, yang mana ini memancing kemarahan umat, yang mana umat sangat mencintai Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Mari kita saksikan omongan si Aziz Jasuli. Seluruh sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air,
awak katanya. Oleh Lenong. Nanti untuk ininya Kang Onel bisa masuk. Masya Allah, Masya Allah. Nih, ngopi ya. Bismillah. Tangguh yang mana meragukan kewalian Allah. Woi, Jis, pernyataan kamu itu bodoh, Ajis. Kamu bisa saksikan berapa dari tahun ke tahun hall tersebut yang hadir itu yang hall itu ya, berapa ribu manusia. Kalau tidak mulia di mata Allah, maka tidak ada yang hadir dalam satu majelis pun. Itu pada saat hall. Kalau Anda cuma duduk aja di dalam meja Anda terus komentar di situ, coba Anda datang ke Tanggul. Mau Anda datang setiap hari, setiap saat, setiap waktu, silakan Anda lihat bagaimana makbaro daripada Habib Sholeh bin Muhsin Hamid Tanggul. Setiap hari, bahkan setiap saat, setiap waktu, berjubel orang yang berziarah. Ya, Anda dibanding keilmuannya daripada Habib Sholeh bin Muhsin Hamid Tanggul, Masya Allah, hebat Anda. Ya, jadi saudara, narasi omongan orang ini sungguh berbahaya bagi para aulia Allah. Tidak takut dia bahwa di dalam Quran surat Allah menyatakan bahwa siapa yang memusuhi waliku maka aku sendiri akan menyatakan perang. Ini saudara, tunggu saat-saatnya ya. Lanjut saudara. Manusia, artinya manusia itu nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali betul, namanya manusia tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Betul. Tetapi warasatul anbiya atau para aulia min walillah, kalau sudah mendapatkan gelar titel tersebut, maka beliau juga waro, suhud, menjaga dan hati-hati segala tingkah lakunya yang tidak akan merugikan baik dirinya ataupun orang lain ataupun alam semesta. Dijaga saudara, menjaga dan dijaga, barulah mendapatkan titel tersebut. Dan titel itu bukan dibuat dirinya sendiri, tetapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ya, luar biasa Anda ini, luar biasa Anda menyandingkan omongan Anda menyenggol Habib Sholeh Tanggul. Luar biasa Anda saudara. Apalagi Anda secara otomatis juga seluruh para aulia Allah Anda rungkatkan. Ya. Aziz Jazuli, Anda tahu siapa gurunya Habib Sholeh bin Muhsin Hamid Tanggul? Salah satunya adalah ulama pribumi, yakni Kiai Haji Syekhona Khalil. Kiai Haji Syekhona Khalil. Dan siapakah Kiai Haji Syekhona Khalil? Beliau adalah guru daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, guru daripada Kiai As'ad, guru daripada ulama-ulama yang lain. Dan apakah sekelas Kiai Haji Syekhona Khalil
tidak sayang kepada Habib Shalih bin Muhsin Hamid Tanggul, Anda salah, saudara. Bahkan Haji Syekhona Khalil memanggil beliau adalah Y, karena takdimnya beliau. Dan Kiai Haji Syekhona Khalil melihat potensi yang ada dalam diri Al-Habib Shalih bin Muhsin Hamid Tanggul. Potensinya adalah sebagai waliullah. Anda siapa? Dan di masanya, di masa beliau, bergandeng renteng dengan siapa? Ulama pribumi. Siapakah ulama pribumi itu? Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Ut, dan yang lain-lain, termasuk daripada guru ijazah sekumpul. Orang baik tentu bergaul dengan orang baik. Kamu bergaulnya juga dengan orang yang seperti dirimu. Apakah sekelas kamu dengan Al-Habib Shalih bin Muhsin Hamid Tanggul? Saudara, narasi orang ini jahat banget, menyenggol aulia Allah. Mendidih darah saya, saudara. Ya, lanjutkan. Kak, Anda ini adalah seorang yang masuk dalam kategori Syiah. Kalau Syiah kan memang maksum. Itu Kang Eyang Panembahan. Udah ini Kang Eyang Panembahan. Udah, alhamdulillah. Ketahuan kemana dia larinya, kiblatnya kemana. Masa Syiah dibilang maksum? Dari mana Syiah dibilang maksum, saudara? Orang Syiah yang Rafidah atau Syiah-Syiah yang lain, tahukah Anda, melaknat istri daripada Rasulullah SAW, yakni ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, serta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang melaknat yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah dilaknat, terus Anda bilang itu maksum? Gila kamu. Nah, saudara, mendengar ocehannya, ya, orang Syiah dibilang maksum. Dari mana ceritanya, saudara? Perjuangan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari mulai hartanya hingga umurnya hingga seluruh jiwa raganya dicurahkan untuk perkembangan Islam, untuk kemajuan Islam dan kepada Rasulullah SAW. Ini. Lantas Sayyidina Utsman ibn Affan, lantas Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar didoakan, berdoa Rasulullah, ya Rasul, ya Allah, doanya Rasulullah, ya Allah, berikan saya 2 singa yang untuk perkembangan Islam ini. Siapakah 2 singa tersebut? Yang pertama adalah Ibnu Umar, Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang kedua Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar diminta oleh Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah. Rasulullah, mohon maaf saudara karena mendidik darah saya, saudara. Rasulullah memohon kepada Allah untuk diberikan 2 singa terbaik. Ya. Lantas dicaci maki Sayyidina Umar. Kita selaku umat manusia, kita selaku muslim tentu tidak terima, saudara.
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana dengan kecintaannya Rasulullah SAW kepada beliau, tepatnya mengkritisi statement yang disampaikan oleh siapa namanya, Habib siapa itu, lupa saya, Habib Muhdor Al-Hamid, dimana beliau ini adalah salah satu dari cucunya Habib Soleh bin siapa itu, Al-Hamid itu, Habib Soleh Tanggul itu yang dikenal dengan Habib Soleh Tanggul tuh. Gimana narasi-narasinya ini ya, tentu narasi yang berdasarkan, yang tidak berdasarkan atas data, yang nanti akan kita simak bersama-sama statement beliau ya dalam acara tersebut. Dan kemudian narasi yang dibangun, narasi yang dibawa itu selalu membawa kepada doktrin. Yang penting percaya, jangan percaya dengan apa yang digembar-gemborkan oleh para pelawak katanya, oleh Lenong. Nanti untuk ininya Kang Onel bisa masuk. Masya Allah. Nih, ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jangan buat bela balawi saja, kasihan mereka tidak ada yang punya. Kang Paijo hebat. Ya wajib ditafsirin begitu Gus. Dulu kata Gus Alkem ini. Soalnya beliau alim, alama. Terus mana itu? Al-Mutabahir gitu. Ya tetaplah meskipun alim alama, itu tidak semua statement yang muncul dari beliau itu ya masuk atau semuanya dikategorikan sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi jangan kemudian kita itu ketika menganggap atau ketika kita mendapati statement dari salah satu ulama yang dikenal dengan al-alim, al-allama, keilmuan yang luas, kewaraan yang tinggi, bahkan dikenal sebagai sosok wali dan lain sebagainya, lalu tidak ada kesalahan yang nggak kayak gitu juga lah. Kenapa? Manusia artinya manusia itu nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali jika Anda ini adalah seorang yang masuk dalam kategori Syiah. Kalau Syiah kan memang maksum gitu, Kang Eyang Panembahan. Udah ini Kang Eyang Panembahan, udah alhamdulillah semalam nyampe itu. Gus apa kamu, keturunan siapa kamu, masa sekelas Gus? Ini Taufik, Kang Taufik Abdillah. Gus apa kamu, keturunan siapa kamu? Saya bukan keturunan siapa-siapa, nama saya Abdul Aziz Jazuli. Nah, masa sekelas Gus titel LC nggak paham keilmuan? Kiai Rozi sangat benar, karena apa yang dijadikan imat tesis itu belum tesis, obrolan warungan. Ya, meskipun katakanlah tesis Kiai Haji Imat itu adalah sebuah obrolan warungan, Anda bisa nggak mengkritisi? Anda bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imat kalau memang itu hanya sekedar obrolan warungan? Yang kemarin juga sudah kita saksikan, bagaimana diskusi yang terjadi di antara siapa itu, Dr. Soleh dengan Dr. Ubaidillah, Dr. Kiai Haji Ubaidillah, ketika memandang bagaimana metodologi yang digunakan oleh Kiai Haji Imat. Apakah tulisan Kiai Haji Imat itu masuk dalam kategori tesis? Nah, kata Kiai Ubaidillah masuk, ya kan, masuk dengan metodologi yang beliau jelaskan itu. Dengan library riset dan seterusnya itulah. Kemudian menurut enggak termasuk, karena itu hanya termasuk makalah. Nah, itu dari statement dari masing-masing dua tokoh itu sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana penguasaan dari materi, kemudian kritik konten atau kritik statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin. Itu bagaimana ya sudah kita saksikan semua, yang pada akhirnya dari dua dokter ini, dari dua akademisi ini, Dr. Ubaidillah dengan Dr. Kiai Haji Ubaidillah dan siapa namanya Dr. Soleh siapa itu lupa, yang kita saksikan kemarin pada Suka TV, ya itu
kedua-duanya memiliki kesimpulan yang sama bahwasanya Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Katakanlah itu obrolan warungan, bisa nggak itu mengkritisi obrolan warungan? Ya, mungkin siapa tadi namanya? Lupa saya. Oh, bentar. Gitu ada. Jadi cobalah sahabat-sahabat itu memiliki satu pola pikir atau satu pemikiran yang sedikit cerdas, sedikit waras gitulah. Jangan kemudian apa yang disampaikan oleh Prof. Ba'alawi itu dianggap semuanya adalah benar, ya nggak gitulah bos. Begitu juga sebaliknya Kiai Haji Madudin, dari pihak Kiai Haji Madudin tidak semuanya benar. Makanya ketika saya itu mengulas tulisan dari Kiai Haji Madudin, kadang saya memiliki pandangan yang berbeda. Misalkan mengenai kitab Al-Jauharus Syafaf oleh Kiai Haji Mad, itu dikatakan sebagai satu penulisnya misalkan itu dikatakan sebagai tokoh yang fiktif. Kalau menurut saya enggak. Pokoknya tokoh bukan fiktif. Nah, hanya saja persoalannya adalah bahwa konten yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syafaf itu ya semuanya atau mayoritas, bahkan bisa dikatakan 90% itu adalah dari tokoh-tokoh Ba'alawi semuanya. Kan gitu. Itu sudah saya sampaikan itu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya ya. Oke. Karawang 5 Kang Ahmad Fauzi, siap. Nah, langsung saja. Oh ya, sedikitnya. Sama halnya pandangan panjenengan terkait kitab Al-Iqlil berbeda dengan Kiai. Ya, betul. Ya, karena memang untuk verifikasi apakah ada kesamaan antara Banu Alawi yang ada dalam kitab Al-Iqlil dengan Bani Alawi atau Ba'alawi yang ada di Hadramut itu sama atau tidak, itu belum belum bisa kita pastikan bahwa itu benar atau tidak gitu. Artinya apakah Banu Alawi yang dimaksudkan di dalam kitab Al-Iqlil itu sama dengan Ba'alawi yang dimaksudkan dari klan Ba'alawi yang ada di Hadramut. Nah, itu betul. Nah. Ya. Terus apa lagi nih sahabat-sahabat nih? Bupati Jawa Tengah hadir, siap. Terima kasih Kang Aryo Damara, Taufik Abdullah. Nah, mari kita langsung saja ya. Untuk tidak berlama-lama, kita simak bagaimana statement atau ulasan dari Habib Muhdor, Bapak Habib Muhdor Al-Hamid. Nah, supaya kita lebih jelas, ya. Silahkan. Ya. Pembacaan biografi dari Habib Saleh secara singkat. Beliau adalah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Dilahirkan di satu perkampungan yang bernama Wadi Ghada'ah Al-Makani halian, di tempat namanya Wadi Hamid. Wadi Ahmad, bukan Wadi Hamid. Oh. Wadi Ahmad ada itu di mana, di Damul Qut ada. Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini disebutkan dalam kitab Adamul Qut. Idamul Qut. Nah, tuh bacanya aja tuh salah tuh Gus Hakimi. Gus Hakimi tuh bacanya salah, katanya Al-Alim Al-Allamah. Bacanya aja salah tuh, Idamul Qut. Ini Adamul Qut katanya. Lanjut. بذكر البلدان الحضرموت. Ini kitabnya nih. Mana tuh kitabnya? halaman صفحة 173 أن الحبيب صالح بن محسن الحامد مواليد 7 آسار جامعة الأولى عام 1313. Coba kita. Beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini dilahirkan di tempat namanya Wadi Hamid. Wadi Ahmad.
suatu Wadi Ahmad, coba kita pastikan ya. Itu man Wadil Ain. Wadil Ain. Bentar. Dawan, Dawan. Mana itu ya? Ketika membahas tentang Huraidah itu, dekat Huraidah itu. Sebentar sahabat-sahabat ya, mohon sabar. Shibam harus milih Qu'udah. Ya, sambil nyimak. itu tempat di Hadramaut, Yaman. Pada tahun 1313 Hijriah. Wal muwafiq alif 895 atau dengan hitungan miladi 1895 miladi. Ini secara singkat lahirnya Habib Saleh dan hijrahnya Habib Saleh ke Indonesia. Coba ini munduran sebentar. Dimundurkan sedikit, ya, dimundur sedikit ya. Tadi kan? وتلقى علم في بلادي ثم أنه هاجر من حضرموت. Watalaqqa ilmin. Emang ada gitu setelah fi'il kemudian apa watalaqqa ilmin, setelah fi'il itu kemudian jar, ada gitu bacaannya? Waduh, ngacak ini. Apakah seperti itu al-alim al-allama itu Gus Al-Kemi? Watalaqqa ilmin. Watalaqqa kan fi'il madi, ilmin lagi. Setelah fi'il madi kemudian jar. Jadi talaqqa itu bukan apa namanya? Bukan huruf jar itu atau bukan mudhaf. aduh gimana sih? Nah, itu Gus Al-Kemi itu. Husnudzon Gus Al-Kemi ya. Husnudzon. Kita harus husnudzon ini bahwa bacaannya itu benar ya. Bahwa bacaannya benar. Oke, lanjut. Habib Saleh ini belajar ilmu agama. Pendidikan pertama yang mendidik Habib Saleh ini adalah ayah kandung Habib Saleh, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Apa sih? Jadi tidak benar kalau dikatakan Saleh itu tidak belajar ilmu agama, itu tidak benar. Betul, benar. Ini diwak 273 menerangkan biografi dari perjalanan hidup Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini adalah orang yang bodoh. Tidak. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini berdakwah ilallah, bahkan beliau ini mengajar di masjid dulu ini, di masjid ini kitab Nasih Diniyah yang dikarang oleh Sayyidil Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian Habib Saleh ini hijrah dari Hadramaut ke Jawa tahun 1334 Hijriah. Ini hijrahnya Habib Saleh berdakwah ilallah ke Indonesia 73 pada tahun 1334 Hijriah atau 1916. Ya. Jadi kalau di Idamul Qut itu tidak langsung ada di teks atasnya ya, di matanya itu nggak ada itu. Tapi yang ada itu yang disebutkan di Idamul Qut itu adalah siapa namanya ini? Bentar, min masyarijil khirbah. Itu satu ya. Fil khirbah al-madhkurah jama'atun min al-bakar mun indam Ausyab bin Ra'aya Ausyab min masyahir rijal khirbah. Nah, Saleh Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Saleh bin Abdullah Al-Hamid.
Nah, itu lahir 1313. Watalaqqal ilma. Nah, bukan watalaqqa ilmin, bukan tuh. Saya nemukan tuh teksnya tuh ya. Talaqqal ilma fi biladih. Nah, gitu. Talaqqal ilma fi biladih, bukan talaqqa ilmin. Nah, bukan. Tsumma hajar ila Jawa 1334. Wasakana qaryatan tusamma Tanggul bi Jawa Syarqiyah. Lanjut. Nah, salah itu tadi ya. Bacaannya amburadul. Beliau ini ditemani oleh satu temannya datang ke Indonesia dan berdakwah ilallah sampai pada akhirnya beliau singgah di beberapa tempat. Salah satunya adalah Bogor. Kemudian beliau Habib Saleh ini tinggal di rumah sepupunya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Ya, sepupunya. Al-Habib Saleh ini menikah di Lumajang. Kemudian di situ Habib Saleh pindah ke Tanggul. Jadi perlu diketahui bahwa pada saat beliau ini berada di Lumajang, Habib Saleh pindah ke Tanggul. Perlu diketahui. Lumajang ke Tanggul. Kemudian di tempat ini Habib Saleh mendapatkan wakaf tanah dari seorang Haji Muhibbin. Haji Muhibbin ya, Haji Muhibbin. Nah, lanjut. Cinta dari anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Haji Abdul Rashid. Jadi Muhibbin itu pecinta anak cucu Rasulullah. Tapi yang asli atau enggak ini? Ini pertanyaannya kan. Kang Taufik Abdillah, wah Gus ini soalim kayaknya bukan soalim, bukan. Karena saya memang bukan alim, saya orang bodoh ya. Makanya kalau saya itu orang bodoh jangan dengerin. Lanjut. Alhamdulillah pada saat ini yang sampean lihat ini semua tanah wakaf itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk masjid sesuai dengan cita-cita Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Beliau Habib Saleh nasabnya bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah ibn Saleh ibn Abdullah ibn Salim ibn Umar ibn Hamid ibn Abu Bakar bin Salim Maula Inad. Beliau bernasab sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman As-Sagaf. Siap Kang Mas Bro, sikat gigi. Siap. Bernasab juga kepada Sayyidina Imam. Jadi Kang Mas Bro itu Muhyiddin itu. Nah, lanjut. Ibn Ali Maula Darah Ibn Alwi Ghuyur Ibn Muhammad Al-Faqih Muqaddam Ibn Muhammad. Tuh yang saya katakan ya, Al-Faqih itu kan pakar fikih. Al-Muqaddam yang terdepan. Jadi ahli fikih yang terdepan. Kemudian dalam apa namanya? Laqab atau julukan yang lain itu Al-Ustazul A'zam. Seorang ustadz, seorang ya katakanlah pemimpin para ulama, pemimpin para imam, Al-A'zam yang terbesar. Nah, sayangnya ini satu pun karya tidak ada. Itu satu. Nah, kemudian pengaruh dari pandangannya dalam fikih pada masyarakat itu pun nggak ada juga. Nah, itulah apa namanya ketokohan dari seorang Al-Ustazul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, lanjut. Arbad Ibn Ali Khala Qasam Ibn Alwi Ibn Muhammad Ibn Alwi Ibn Ubaidillah. Perhatikan, ini yang kadang-kadang ingkar dengan nasabnya Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Perhatikan, Ibn Alwi bin Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa Al-Nagib. Sudah jelas Habib Alwi itu, bahwa Habib Alwi bin Ubaidillah itu
bernasab kepada Sayyidil Habib Ubaidillah. Berarti Al-Habib Alwi, bukan imam ini ya, sekarang berubah menjadi Al-Habib. Al-Habib Alwi itu adalah putra dari Al-Habib Ubaidillah. Sudah jelas, bersambung, sudah jelas ya. Datanya ada nggak datanya itu? Ada nggak itu datanya? aduh. Lanjut. Tidak ada satupun yang ingkar. Tidak ada satupun yang ingkar. Tidak ada satupun yang ingkar ya. Nah, lanjut. Saya hidup di Timur Tengah lama. Lama Timur Tengah. Saya Di juga situ lumayan, ada Pak. ahli nasab. Ahli nasabnya siapa? Sebutkan dong namanya. Ya. Jangan samar gitulah. Yang jelas. Namanya siapa ahli nasabnya itu? Lanjut. Di Arab Saudi itu orang yang ahli nasab menyambungkan semuanya dari sampai Sayyidil Habib Ibn Ubaidillah sampai kepada Rasulullah SAW. Siapa ahli nasab yang ada di Mekah? Siapa? Ini pola-pola yang seperti inilah yang selalu digunakan, baik itu di dalam kitab, baik itu di dalam narasi. Bahwasanya apa? Bahwasanya misalkan dari zaman dulu di abad katakanlah di apa namanya? Kitab Al-Jauhar Syafaf, kemudian kitab Al-Burqatul Musyiqah ya. Ketika Ubaidillah itu diragukan statusnya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka beliau kembali ke Mekah. Untuk apa? Untuk membuktikan, untuk pengisbatan nasab yang dihadiri oleh 300 penduduk Mekah dan 300 penduduk Irak, dan juga dihadiri oleh jamaah haji yang begitu banyak. Ya, begitu juga disahkan oleh hakim saat itu. Nah, siapa hakimnya itu tidak jelas. Kemudian ulama-ulama yang menghadiri, yang ada di rombongannya Ubaidillah, Imam Ubaidillah itu siapa saja ulama-ulamanya ya. Kemudian apa namanya, dari ulama-ulama atau saksi-saksi yang menyaksikan pengisbatannya Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ya, itu siapa itu juga nggak jelas ya. Pokoknya penduduk Irak, yang penting penduduk Hadramaut, yang penting ada seorang hakim, ada seorang qadhi dari Irak yang mengisbatkan nasab Ubaidillah. Begitu pola-pola yang biasa kita temukan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ba'lawi. Nah, gitu ya. Dan ini pun sama. Ini pun yang dilakukan oleh Habib siapa ini? Bapak Habib Muhdor. Bapak Habib Muhdor Al-Hamid itu pun sama. Ya. Lanjut. Ada guru kita, guru saya yang dari Kuwait. Namanya siapa? Guru Bapak Habib ini yang dari Kuwait. Namanya siapa? Namanya siapa ini? Kan sama kayak tadi. Katanya mah ada ulama, ada seorang qadhi dari Irak. Namanya siapa nggak dijelaskan. Namanya Fulan bin Fulan, Al-Fulani gitu misalkan. Harusnya kan seperti itu. Itu kalau apa namanya, datanya adalah data yang valid. Kalau begitu juga, kalau dengan metode atau dengan cara yang sama, bisa saja setiap orang itu nasab saya disahkan oleh ulama Mekah, oleh ulama Mesir, oleh ulama Irak, oleh ulama Iran, oleh ulama Maroko dan lain sebagainya. Bisa. Karena apa? Karena nggak nyebut merek, namanya nggak disebutkan secara detail. Gitu loh ya. Lanjut. Semuanya bersambung. Al-Habib Alwi bin Ubaidillah benar. Jadi yang biasanya itu kan Al-Imam Ubaidillah. Nah, sekarang berubah ini. Dari Al-Imam Ubaidillah, Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, sekarang menjadi Al-Habib Alwi, Al-Habib Ubaidillah. Itu ya. Lanjut. Tidak ada yang ingkar. Tidak ada yang ingkar. Tidak ada yang ingkar. Kecuali di Indonesia. Kecuali di Indonesia. Aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada. Di Syria ahli nasab
Ada. Siapa namanya? Namanya siapa? Sebutkan dong namanya. Kalau berbicara gitu, di Indonesia ahli nasab, ada di Malaysia ahli nasab, ada di India ahli nasab, ada di Cina ahli nasab, ada di Iran ahli nasab, ada di mana? Di Mesir ahli nasab, ada kemudian di Irak, di Iran, di Tunis ahli nasab, ada gitu ya, pokoknya bentar nih, pokoknya ada lah. Oh ada ya, ya keluarkan dong, misalnya ini ya, harusnya kan jelas misalnya ini ya. Aduh, masya Allah, lanjut. Syafi'i ini mujaddid. Min al-muhibb. Imam Syafi'i ini mujaddid. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu adalah seorang mujaddid. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah, jauh sebelum adanya tokoh Ubaidillah, karena Ubaidillah itu wafat pada tahun 384 ya kalau nggak salah ya. 384. Jadi bagaimana bisa seseorang ya yang hidup 200, yang wafat 200 tahun yang lalu itu bisa menafikan nasab dari seseorang yang hidup 200 tahun dari kewafatannya. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Ubaidillah katanya wafat tahun 300 berapa? 384, 180 tahun setelahnya. Itu nggak bisa lah, gimana seorang mujaddid. Lanjut, Imam Syafi'i seorang mujaddid, betul. Ini salah satu karyanya nih, kitab Ar-Risalah. Ini syarahnya ini, Sabtul Maqalah fi Syarah Ar-Risalah. Tuh, lanjut. Sisilah Nabi Muhammad. Tidak pernah mengingkari Imam Syafi'i ini mujaddid. Min al-muhibbin, tidak pernah mengingkari. Jadi Imam Syafi'i adalah seorang mujaddid, betul, mujaddid pembaharu agama, betul. Ya, Imam Syafi'i seorang mujaddid pembaharu agama, minal muhibbin, betul, yang mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam syairnya beliau mengatakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikumu la salata lahu. Nah, cuman apakah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i sebagai alu baiti Rasulillah adalah Habib? Itu yang dimaksud dengan alu baiti Rasulillah itu adalah Habib. Ini pertanyaannya nih. Itu. Jadi jangan, dan kalau dilihat dari sisi kesejarahan tadi yang saya katakan, Imam Syafi'i itu wafatnya 180 tahun sebelum kewafatan dari Ubaidillah. Kok bisa Habib ini berstatement Imam Syafi'i tidak pernah mengingkari nasabnya Ubaidillah, nasabnya Ba'lawi? Ya nggak mungkin lah. Karena dari sisi apa? Dari sisi zaman, dari sisi tahun itu sudah nggak nyambung. Gimana ini, Bapak ini ya, Bapak Habib Muhdar ini, waduh, pusing saya mah. Ya ini ada mungkin saya ini, Bos Aziz. Ya gimana nih? Selama berteman dengan Bos Imad jadi jumut. Oh gitu ya. Kalau saya jumut itu saya akan langsung menerima statement dari Habib ini. Karena saya tidak jumut sehingga saya mengkritisi statement dari Habib Muhdar ini. Gitu loh ya, mungkin saya akan kumur berkah ini. Masya Allah. Sebentar lagi yang gugat nasab dituduh Khawarij, Syiah, Orientalis atau Mu'tazilah. Betul, Kang Aris ya. Lanjut. Dan oh ya, ada satu hal yang saya lupa. Bahwa Habib inilah ya, Bapak Habib siapa namanya? Bapak Habib Muhdar inilah yang melarang warga masyarakat, pemuda-pemudanya ya untuk bergabung di Ansor Banser NU. Nah, itu perlu diingat tuh. Dulu pernah ada video yang viral itu mengenai Habib ini, sebagaimana statement beliau dalam ceramahnya agar melarang para pemuda-pemuda untuk gabung di Ansor Banser NU. Itu loh.
Kang Afnan Hafid, saya udah kenyang tuduhan online. Aduh, Masya Allah. Lanjut. Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin mengingkari. Gimana bisa seseorang yang hidup 180 tahun setelah kewafatan dari Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau akan mengingkari seseorang yang hidup 180 tahun setelah kewafatan Imam Syafi'i? Ya mustahil lah. Gimana ini? Harusnya logikanya tidak seperti itu. Lihatlah apa ulama-ulama yang sezaman dengan Ubaidillah. Yang sezaman dengan Ubaidillah itu dilihat, kemudian ada atau tidak Ubaidillah terkonfirmasi datanya atau tidak dengan ulama-ulama yang semasanya, dengan guru-gurunya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya, ada atau tidak, mengingkari atau tidak. Apakah Ubaidillah ini adalah tokoh yang fiktif atau tokoh yang historis, atau tokoh yang fiktif? Itu loh. Habib itu yang alim, yang bodoh disebut Sayyid. Ini statement Habib Smith tadi malam. Ini penghinaan Gus, artinya Said Al-Maliki dianggap. Jadi kalau untuk Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau itu bukan dari Ba'alawi, Gus Al-Kemi ya, bukan dari klan Ba'alawi, karena beliau itu silsilah nasabnya itu ke Al-Idrisi, ke Maroko itu. Jadi kakek beliau yang keberapa gitu hijrah dari Maroko ke Mekah. Yang kemudian saat itu siapa namanya kakeknya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki itu bertemu dengan salah satu tokoh dari Ba'alawi yang bernama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sebagai seorang ulama yang luar biasa keilmuannya, yang hafal Quran dan lain sebagainya, dikenal dengan kewaliannya ya, sehingga beliau terinspirasi, sehingga anaknya Habib Abbas ini, jadi kakeknya Habib Said Muhammad bin Ali Al-Maliki itu disebut, itu namanya adalah Said Abbas, dan Said Abbas itu pernah bertemu dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sehingga beliau itu terinspirasi, sehingga melihat bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kemudian beliau menamai anaknya dengan nama Alwi, Said Alwi bin Abbas. Nah, jadi Said Alwi bin Abbas ini adalah ayahnya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, sekaligus menjadi gurunya Zubetu Habib Salim Asy-Syatiri, kemudian jadi gurunya siapa lagi ya? Dari mayoritas ulama-ulama Indonesia, itu pun juga berguru kepada Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi bukan Ba'alawi itu ya, Gus Al-Kemi ya. Kang tai kucing, Zul cukup yang kemarin aja Anda dipermalukan. Jawab sanatnya Husain dan Hasan dan Ali sanatnya dapat dari mana? Itu aja Anda tidak bisa menjawab kemarin. Ya udah dijawab oleh Kiai Haji Iman dalam tulisannya, makanya baca Terus sekarang itu yang sedang difokuskan itu siapa? Yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu siapa? Kenapa harus ngeles sana sini karena tidak mampu menjawab, tidak mampu untuk mendatangkan fakta, tidak mampu untuk mendatangkan bukti bahwasanya Abdullah atau Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa, kemudian ngeles, malah pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Itulah yang dilakukan oleh Pro Ba'alawi. Jadi jangan aneh ya sahabat-sahabat ya. Gitu. Masya Allah, lanjut. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka, tidak ada yang ingkar. Kalau Habib, oh ya, gue Al-Kemi ya, iya paham, tapi istilah itu melecehkan yang bergelar Sayyid. Itu adalah istilah dari apa namanya kitab, salah satu kitab yang ditulis oleh apa itu? Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Dalam kitabnya Siratus Salaf, apa itu? Siratus Salaf yang di situ mengukur atau dalam apa generasi-generasi, artinya dari generasinya Imam Ubaidillah, generasinya Ahmad bin Isa sampai kepada Faqih Muqaddam itu disebut dengan julukan imam. Kemudian dari siapa namanya Faqih Muqaddam sampai kepada
masanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu disebut dengan istilah Syekh. Kemudian dari masa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai pada abad 14 Hijriah itu mereka itu disebut dengan sebutan Habib. Nah, kemudian pada abad ke-14 sampai sekarang, nah itu menurut istilah mereka bahwa gelarnya itu adalah Sayyid lantaran apa? Lantaran keilmuan, tidak semua dari kalangan Ba'alawi itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, sehingga gelarnya itu adalah Sayyid. Nah, jadi Allah terserah ini Gus Al-Kaimi memandangnya dari sudut pandang yang mana. Walhasil itu yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dalam kitabnya Siratus Salaf. Konon ya Gus Al-Kaimi. Lanjut. Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW. Kan untuk menyatakan bahwa Ubaidillah ini benar sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan harus mendatangkan bukti, ya, dimana sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. bentar, ini ada komentar ini dari Maki bin saya ini. Bos Aziz kelihatan cerdas hanya karena dikelilingi oleh orang-orang jumud. Betul, pemikiran yang jumud ini sekarang yang seperti saya kritisi ini, dan kayaknya Maki bin saya namanya pemburu berkah itu karena pemikirannya jumud sehingga memandang orang lain itu jumud. Tidak memiliki nalar kritis, tidak memiliki daya kritis, sehingga apa yang dibaca, apa yang didengar itu ditelan saja mentah-mentah. Itulah kejumudan yang sebenarnya. Kemudian membawa-bawa nama ulama-ulama besar, Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kemudian siapa, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahmad Al-Hijazi, Ahmad bin Hijazi Asy-Syarqawi, Muhammad Murtadha Az-Zabidi, Dhamin bin Syaqqam, kemudian siapa, Husain Al-Kadimi, kemudian siapa, Syamsuddin As-Sakhawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Bang Makhromah, Abdullah bin As'ad Al-Yafi, dan lain sebagainya. Biasanya kan bawa nama-nama itu, ya kan? Tapi ya tadi itu karena pemikirannya jumud, dia tidak akan mengkritisi apa namanya statement dari ulama-ulama yang saya sebutkan, gitu loh. Aduh, jadi kalau jadi mungkin saya itu harus cerdas, memiliki pemikiran yang kritis, gitu ya, Kang Pemburu Berkah. Imani saja tanpa dikritisi. Betul, Kang Haris Marto. Indonesia. Dan itu datangnya musim-musiman. Musiman datangnya. Musim apa, Habib? Musim apa, Pak Habib? Harusnya dijelaskan. Musimnya musim apa? Apakah musim hujan? Apakah musim kemarau? Apakah musim pilpres? Jadi misalkan kemarin ada apa namanya, ada aduh Masya Allah, kemarin kan ada tuduhan yang dilontarkan oleh Pro Ba'alawi kepada Kiai Imad dan kawan-kawan bahwa ini apa namanya, musimnya adalah musim pilpres. Nah, buktinya sampai sekarang masih ada tuh apa namanya, polemik nasab nggak berhenti. Kok nggak ngefek ya? Ini aneh, sebenarnya aneh, sehingga tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh mereka kepada Kiai Haji Imad dan kawan-kawan ya itu tidak sesuai dengan fakta. Ya kan, musiman katanya kan, musiman.